Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Ini karena waktunya 5 menit, jadi yang terhormat-terhormatnya saya singkat saja. Yang saya hormati tuan rumah, ya, Pak Aiman dan para direksi, para menteri yang hadir, yang ada di sini, Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota yang hadir maupun yang berada di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan apresiasi dan selamat kepada iNews yang telah memberikan kontribusi pemimpin daerah award sehingga bisa memacu para kepala daerah untuk selalu berprestasi dalam membangun daerahnya masing-masing. Tepuk tangan untuk iNews. Ya. Pada kesempatan kali ini saya juga diberikan kehormatan tadi sebagai juri. Ya, jadi diam-diam ya, supaya objektif dan alhamdulillah nanti akan diumumkan ya, para kepala daerah, ada mungkin kementerian, lembaga ya, dan aparat penegak hukum yang akan mendapatkan award juga. Ya, dijamin objektif, tidak ada sogokan. Baik, pada kesempatan kali ini ya karena waktunya mepet ya saya izin memberikan sedikit sekedar ya nasihat boleh atau motivasi boleh atau mengingat boleh, pengingat ya sebagai anak bangsa. Saya izin memberikan sedikit tentang karakter building nation atau pembangunan karakter bangsa. Dulu waktu saya masuk sekolah, saya itu bangga sekali dengan Indonesia karena terkenal di seluruh dunia. Bangsa yang ramah tamah, bangsa yang suka senyum, bangsa yang beradab. Dan setiap turis yang ada di Indonesia selalu mempunyai image yang baik. Bangsa kita dimanapun ya selalu menyambut dengan senyuman. Namun waktu berjalan sampai sekarang kita semuanya mungkin merasakan adanya degradasi dalam hal karakter bangsa. Kekerasan sepertinya menjadi hal yang biasa. Ya. Geng motor sepertinya menjadi budaya. Nyuri motor, nyuri apapun yang sifatnya sepele, membunuh, melukai dan lain sebagainya. Nah, hal seperti ini tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kepala daerah, tanggung jawab kementerian, lembaga, ya, untuk mengembalikan karakter bangsa kita, bangsa yang beradab, bangsa yang sopan, bangsa yang menjunjung tinggi moral, etika, dan lain sebagainya. Ini saya sampaikan kepada seluruhnya, tanggung jawab kita semua, ya, karena apapun bentuknya, kalau bangsa kita selalu ricuh, tidak akan kita maju. Indonesia sangat kaya. Seluruh komponen pesawat ada sumber daya alamnya di Indonesia. Seluruh komponen mobil ada sumber daya alamnya di Indonesia. Laptop dan lain sebagainya, satelit. Sumber daya alamnya ada di Indonesia. Kalau tidak salah 82% sumber daya alam mineral ada di Indonesia. Luar biasa yang diberikan sama Yang Maha Kuasa. Namun sampai detik ini kita belum bisa membuat itu. Karena apa? Selalu ribut melulu. Ya. Dalam konstitusi, sejak Orde Lama, Orde Baru, dulu ada wacana, ya tidak ada batas kepemimpinan, kemudian ada reformasi, ya, kesepakatan rakyat bersama, konstitusi sah, pemimpin 2 kali 5 tahun, ya harus kita hormati, kita hargai. Jangan sedikit ada masalah, demo, bakar-bakaran, demo antara anak bangsa. Siapa yang untung? Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Yang untung bangsa lain. Dan kita nggak akan pernah maju. Setiap mau maju, turun lagi, mau maju, turun lagi. Nah ini saya melihat pemicunya adalah sekarang media sosial atau medsos. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama
menggunakan media sosial ini dengan bijak dan bajik untuk bagaimana kontribusi kita dengan jempol kita ya membangun bangsa ini. Gampang. Selalu aja setiap saat anak kita, teman kita, bapak kita, ibu kita, saudara kita, tetangga kita, berbuatlah dengan jempol kita yang baik. Karena sekarang, ya tepuk tangan boleh. Karena sekarang media sosial ini susah untuk kita bedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang hoax, mana yang tidak hoax. Ada AI. Video bisa dimanipulasi, ada deepfake dan lain sebagainya. Ya, video-video lama didaur ulang, seakan-akan terjadi pada saat sekarang. Bangsa kita diracunin, anak-anak muda diracuni dengan berita-berita medsos yang tidak jelas. Oleh sebab itu, apa poin center kita untuk mendapatkan informasi? Kembalilah ke media-media mainstream yang resmi, televisi, ya, media-media cetak yang resmi yang sah. Ya. Kita edukasi seluruh anak bangsa kita. Ya, ini yang saya sampaikan kepada bapak-bapak semua. Dan pada malam hari ini saya izin untuk mensosialisasikan. Kemarin di saat habis ulang tahun kemerdekaan sebenarnya sudah saya deklarasikan. Yaitu Gerakan Nasional Jempol Baik. Nah, ini gimana ini Gerakan Nasional Jempol Baik? Kalau tidak keberatan mohon semuanya berdiri. Mbak, bisa minta tolong. Iya, siapa Pak? Dipegangin. Dipegangin. Oh baik. Bapak meganginnya milih Mbak ya. Miring. Kita berbuat baik ya kepada bangsa dan negara ini dengan murah meriah ya tanpa bayar ya. Kita canangkan malam ini Gerakan Nasional Jempol Baik. Kita bermain di medsos ya untuk kebaikan bangsa dan negara ya. Jadi gerakannya 1, 2, 3, 4, tepuk tangan. Nah, ini kita ulangi ya. Begitu saya maju jalan, 1, 2, 3, tepuk tangan ya. Oke, maju jalan. 1, 2, 3, 4, tepuk tangan. Nah. Oke ya, ini kelihatannya sepele. Tapi kalau kita budayakan, ya ini akan membuat ya masyarakat kita untuk selalu berpikir kebaikan. Jempol kita gunakan untuk kebaikan. Jadilah kita pahlawan. Ya, kalau kita selalu ribut begini, tadi ada demo damai, tapi ada yang menunggangi, ditemukan 201 bom molotov, 7 jerigen isi bensin, berapa puluh senjata celurit, 65 orang ditangkap. Apa enggak sedih kita? Sedih. Kalau seperti ini terus, siapapun presidennya, Indonesia enggak akan maju. Oleh sebab itu, saya mohon kepada bapak-bapak semua yang ada di sini, pemirsa dimanapun, marilah kita bersatu. Kuncinya hanya bersatu, Indonesia kaya raya. Ya kalau kita bersatu, Indonesia akan kuat, adil, dan makmur. Saya rasa demikian, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan hidayahnya kepada pimpinan kita, kepada kita semua yang ada dimanapun. Ya, bagi saudara-saudara yang masih mengalami bencana, ya kita bau-membau, pemerintah sudah berbuat all out, ya selamanya ya kita bersatu untuk bangsa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi, Santi, Santi Om. Nama budaya dan salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Aris Marsudianto, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus atas sambutannya. Terima kasih Pak. Luar biasa sambutannya beliau ya. Ya. Tidak terasa kita mengikuti dengan bahagia dan mengalir. Ya. Bapak Aris diberi waktu 5 menit, tidak terasa sekarang acara kita yang waktunya tinggal 5 menit. Iya, calon. Ini masih akan ada rangkaian penyerahan apresiasi lagi, penghargaan ya. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pemimpin Daerah Awards 2026.